Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena berkat rahmatnya, izin dan hidayahnya kita masih diberikan kesehatan dan kekuatan di masa pandemi COVID-19. Salawat serta salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, dan insya Allah sampai kepada kita sekalian. Baiklah adik-adik, saya akan mengingatkan kepada adik-adik untuk tetap menjaga protokol kesehatan, selalu pakai masker, cuci tangan dimanapun kita berada. Baiklah adik-adik, pada kesempatan ini saya akan membawakan materi Ulama Penyusun Kutubus Sittah Sejarah Kebudayaan Islam kelas 8 bab 2. Tetapi sebelum kita belajar, kita membacakan doa. Yang pertama surat Al-Fatihah, yang kedua doa belajar. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas syiratal mustaqim, syiratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Baiklah anak-anak, adapun tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu 1. Siswa mampu menjelaskan biografi singkat dan karya para ulama pengarang Kutubus Sittah pada masa Bani Abbasiyah. Kedua, siswa mampu menuliskan biografi singkat dan karya para ulama pengarang Kutubus Sittah pada masa Bani Abbasiyah. Langsung saja pada materi, yaitu ulama penyusun Kutubus Sittah. Yang pertama itu Imam Bukhari. Pasti adik-adik so tahu siapa ini Imam Al-Bukhari. Nama lengkapnya Abu Abdullah Muhammad ibnu Ismail ibnu Al-Mughirah ibnu Barziba Al-Jufi Al-Bukhari. Beliau lahir bulan Syawal 194 Hijriah di Bukhara atau Uzbekistan, Asia Tengah. Beliau lebih dikenal dengan panggilan Al-Bukhari. Imam Bukhari dididik dalam keluarga ulama yang taat beragama. Jadi adik-adik, Imam Bukhari ini sejak kecil sudah dididik dalam keluarga taat beragama. Dalam kitab As-Sikat, Ibnu Hibban menulis bahwa ayah Bukhari dikenal sebagai seorang yang wara atau seorang ulama bermazhab Maliki dan murid dari Imam Malik, ulama besar dan ahli fikih. Ia wafat ketika Bukhari masih kecil. Kita tahu bahwa ayah Al-Bukhari itu wafat ketika beliau masih kecil. Sejak berusia 10 tahun, Imam Bukhari sudah mengembara untuk menuntut ilmu. Ia pergi ke Balkha, Naisabur, Rai, Baghdad, Kufah, Mekah, Mesir, dan Syam, dan berguru pada Syekh Ad-Dakhili, ulama hadis yang masyhur di Bukhara. Pada usia 16 tahun, dia mengunjungi kota suci Mekah dan Madinah untuk belajar dari para guru besar hadis.
Pada usia 18 tahun, dia sudah hafal karya Mubarak dan Waqi bin Jannah bin Malik. Untuk mengumpulkan dan menyeleksi hadis syahih, Imam Bukhari menghabisi waktu selama 16 tahun. Jadi, adik-adik, Imam Al-Bukhari ini pada usia 18 tahun beliau sudah menghafal karya Mubarak dan Waqi bin Jannah bin Malik. Beliau wafat pada malam Idul Fitri tahun 256 Hijriah di usia 62 tahun. Jenazah beliau dikuburkan di Khartan, sebuah desa Sumarkan. Adapun karya-karya beliau yang termasyhur adalah Al-Jami, Al-Musnad, Asy-Syahi, Al-Muhtashar min Ummar Rasul, Allah wa As-Sunnahi wa Ashmi. Jadi itulah karya-karya beliau yang termasyhur. Selanjutnya itu Imam Muslim. Nama lengkapnya Imam Abdullah Al-Husain Muslim Ibnu Al-Hajjaj Ibnu Muslim Ibnu Qusyairi An-Naisaburi. Beliau lahir di Naisabur tahun 202 Hijriah atau 817 Masehi. Saat itu Naisabur termasuk wilayah Rusia yang sejarah Islam dikenal dengan sebutan Mawara An-Nahar, yaitu daerah-daerah yang terletak di belangkas Sungai Jihun, Uzbekistan, Asia Tengah. Pada usia 10 tahun, beliau sering datang berguru kepada Imam Ad-Dakhili, seorang ahli hadis di kotanya. Setahun kemudian, Imam Muslim mulai menghafal banyak hadis. Jadi adik-adik, Imam Muslim itu mulai menghafal hadis. Ketika gurunya salah dalam periwayatan hadis, ia bahkan berani mengoreksi kekeliruan itu. Karena kecintaan kepada ilmu hadis, maka ia mengembara ke berbagai tempat, terutama untuk mendapatkan kebenaran silsilah sebuah hadis. Beliau wafat hari Ahad sore 24 Rajab 261 Hijriah atau 4 Mei 875 Masehi dalam usia 55 tahun. Beliau dimakamkan keesokan harinya di Nazar Abad, salah satu daerah di luar Nisabur. Kita lihat karya-karya beliau yang termasyhur antara lain Al-Jami, Al-Syahi atau dikenal sebagai Sahih Muslim, Al-Musnad, Al-Kabir, Al-Asma wa Al-Kunya, Al-Ilal, Al-Karan. Itulah karya-karya beliau. Selanjutnya yang ketiga Imam Abu Daud. Nama lengkapnya Sulaiman bin Al-Ashi'as bin Ishaq bin Bashir bin Shidat bin Amar Al-Azdi Ash-Shijistani. Beliau lahir pada tahun 202 Hijriah atau 807 Masehi di Sijistani. Sejak kecil Abu Daud sudah mencintai ilmu dan para ulama. Belum cukup dewasa, beliau sudah mengunjungi dan mengelilingi berbagai negeri seperti Hijaz, Syam, Mesir, Irak, Jazirah, Sagar, Khurasan, dan negeri-negeri lainnya untuk belajar hadis dari para ulama. Berbagai hadis yang diperolehnya disaring. Hasil penyaringan itu dibukukan dalam kitab As-Sunnah. Abu Daud sering mengunjungi Baghdad terutama untuk mengajar hadis dan fikih kepada penduduk. Jadi adik-adik, Abu Daud ini sering mengunjungi Baghdad untuk mengajar hadis dan fikih kepada penduduk. Begitu mulianya Imam Abu Daud. Kitab As-Sunnah digunakan sebagai
pegangannya. Kitab tersebut mendapatkan pujian dari Ahmad bin Hambal, ulama fikih termasyhur dari 4 imam mazhab. Abu Daud adalah salah satu seorang ulama besar yang warak, saleh, dan bijaksana. Adapun karya-karyanya yang termasyhur yaitu Kitab As-Sunnah. Selanjutnya yang keempat itu Imam At-Tirmizi. Imam Tirmizi banyak pula mengarang kitab seperti Kitab Al-Ilal, Kitab Al-Asma As-Sabah, Kitab Al-Asma Al-Kunya, dan yang terkenal adalah Kitab As-Sunan. Dalam bab hadis hasan disebutkan bahwa Sunan At-Tirmizi adalah induk hadis hasan. Kitab tersebut terdiri dari 4 bagian. Pertama, bagian yang dipastikan kesahihannya. Kedua, bagian yang mencapai syarat bagaimana Abu Daud dan An-Nasai. Ketiga, bagian yang jelas ilatnya. Keempat, bagian yang menerangkan menurut perkataannya sendiri seperti ucapannya yang kutakhrij dalam kitabku itu adalah hadis yang telah diamalkan oleh sebagian ulama. Keistimewaan kitab As-Sunan tersebut dinyatakan oleh Abdullah bin Muhammad Al-Ansari dengan ucapannya, kitab Tirmizi bagiku telah terang daripada kitab Bukhari dan Muslim. Imam Tirmizi melakukan perjalanan panjang dalam menuntut ilmu, baik dalam bentuk mencatat, berdiskusi, bertukar pikiran, dan mengarang, yang menyebabkan ia menderita kebutaan beberapa tahun pada akhir hidupnya. Dalam keadaan itulah beliau kemudian meninggal dunia. Ia wafat pada malam Senin 13 Rajab tahun 279 Hijriah atau 8 Oktober 892 Masehi dalam usia 70 tahun. Selanjutnya yang kelima Imam An-Nasai. Nama lengkapnya adalah Ahmad Ibnu Syuaib Ali Ibnu Sinan Abu Abdullah Ar-Rahman Al-Nasai. Beliau lahir pada tahun 215 Hijriah. Ia dikenal dengan nama Nasai yang dinisbahkan kepada kota Nasai dan menerima hadis dari Sa'id, Ishaq bin Rawahi dan ulama lainnya dari tokoh hadis di Khurasan, Hijaz, Irak, Mesir, Syam, dan Jazirah Arab. Beliau terkenal karena ketinggian sanad hadisnya. Kitab Sunan An-Nasai memuat lebih sedikit hadis dhaifnya. Setelah kitab Sahih Bukhari dan kitab Sahih Muslim, adapun para guru beliau yaitu Qutaibah bin Sa'id, Ishaq bin Ibrahim. Sedangkan ulama-ulama pernah berguru kepadanya, salah satunya Abu Al-Qasim At-Tabarani, pengarang kitab Mu'jam, Abu Ja'far At-Tahawi. Adapun kitab-kitab Imam An-Nasai diantaranya As-Sunan, Al-Mujtaba, kitab At-Tamyiz, kitab Ad-Du'afa, Khasa'is Ali, Musnad Ali, Musnad Malik, dan Munasik Al-Hajj. Beliau wafat pada tahun 303 Hijriah atau 915 Masehi. Ia dimakamkan di Baitul Maqdis atau di Palestina. Selanjutnya yang terakhir itu Imam Ibnu Majah. Nama lengkapnya Abu Abdillah Muhammad Ibnu Yazid
Ibnu Majah al-Rabbi al-Qazwini. Beliau lebih akrab dipanggil Ibnu Majah. Beliau dikenal dengan kejujurannya dan akhlaknya mulia. Beliau lahir di Qazwin, Irak tahun 209 Hijriah atau 824 Masehi. Sebutan Majah dinisbatkan kepada ahyanya bernama Yazid, yang dikenal pula dengan Majah Maulana Rabba'at. Ibnu Majah mulai menekuni bidang hadis pada usia 15 tahun, terutama kepada gurunya yang terkenal, yaitu Ali bin Muhammad At-Tanafasi. Bakat dan minatnya di bidang hadis tumbuh makin besar. Sepanjang hayatnya, Imam Ibnu Majah telah menulis puluhan buku, baik dalam bidang hadis, sejarah, fikih maupun tafsir. Di bidang tafsir, ia menulis antara lain tafsir Al-Quran Al-Karim. Sementara itu, dalam bidang sejarah berjudul At-Tariq, memuat biografi para perawi hadis sejak awal hingga zamannya. Kita lihat karya-karyanya di bidang hadis, yaitu Sunan Ibnu Majah menjadi yang paling bersejarah dan populer di kalangan muslim dan rujukan klasik. Ibnu Majah meninggal dunia tanggal 22 Ramadan atau 273 Hijriah atau 887 Masehi di tanah kelahirannya atau di Irak. Jadi adik-adik, kita harus mengikuti jejak para imam tersebut.